Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya kenalin diri, nama saya Andika. Saya di Sedas Bangsa Developer. Saya akan sharing kenapa saya pilih libgdx sebagai tool saya untuk membuat game Android. Cerita sekilas aja biar tahu kenapa tutorial ini saya buat ya. Ini juga saya sedang dalam tahap belajar, jadi saya daripada saya lupa kenapa saya pilih libgdx, saya buat videonya aja biar teman-teman juga ada pertimbangan kenapa harus pindah atau milih libgdx. Oke, sebenarnya tadi saya mau ngejelasin bahwa saya ngebuat tools ini, milih tools ini karena saya mau membuat aplikasi Android. Tapi saya kembali kemarin beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah belajar di Android Studio langsung gitu ya. Jadi saya udah belajar tentang gimana bikin pakai-pakai linear layout, recycle layout, ya gitu-gitu deh. Termasuk gimana bikin text view dan banyak lagi gambar juga image view. Cuman belakangan saya kembali lagi ke tujuan saya belajar, saya menggunakan Android buat apa sih? Nah, karena saya kebetulan sedang pengen bikin game edukasi, jadi saya akan milih ke gamenya. Jadi kalau ditanya pilih tools itu untuk apa? Saya selalu nanya tools itu untuk membuat eh, aplikasi Android. Tapi aplikasi Android yang mana? Apakah aplikasi seperti kayak yang kita lihat ya, kayak WhatsApp, kayak gitu-gitu, atau kita mau bikin game gitu. Nah, karena saya passion saya pengen banget bikin game, jadi saya akan pilih bikin game. Nah, kalau mau bikin game, maka rekomendasinya adalah cari tools yang bisa mendukung kita membuat game. Jelas dong. Kenapa? Karena aplikasi dan game ini agak berbeda ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, kelihatan tuh biasanya WhatsApp sama misalkan yang lagi tren tahu bulat misalkan kan tuh beda banget tuh. Yang satu tulisannya terstruktur rapi gitu ya, yang satu cuman gambar tempel-tempel-tempel udah pencet-pencet kayak gitu kan, agak beda banget antara game tahu bulat sama aplikasi. Oke, nah kalau milih tools untuk game itu apa sih yang diperhatiin? Misalkan kalau bedanya game sama aplikasi ya, kita kan kalau di game itu kan benda-bendanya boleh gerak bebas-bebas ya. Misalkan pelurunya boleh nembak-nembak, terus tombolnya boleh di mana aja. Sedangkan kalau di aplikasi kan lebih cenderung terstruktur ya, karena kita pengen orang mudah untuk menggunakan. Artinya lokasinya udah pasti-pasti gitu. Terus biasanya dia juga sudah kaku dengan lebar, dengan tinggi dan seterusnya. Kemudian kalau di game juga kita pengen gamenya ini juga dukung gerakan animasi, misalkan dia bisa muter-muter, bisa mantul-mantul, kayak gitu-gitu. Itu kan penting banget. Jadi kalau buat cari tools yang bisa ngedukung untuk gerakan animasi karena kita mau bikin game. Kemudian ada juga kita mau bikin gamenya dua dimensi atau tiga dimensi. Nah ini juga penting nih waktu milih tools mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau butuh ke berikutnya ya, kita butuh fisik, misalkan kotak jatuh dari apa tinggian terus berantakan kayak Angry Bird gitu. Berarti kita akan lebih cenderung pakai fisik, setahu saya sih. Tapi kalau misalkan kita cuma butuh kotak-kotak-kotak terus geser-geser-geser, berarti kan nggak ada konsep jatuh-jatuh kayak gravitasi gitu ya, benda jatuh dari langit. Nah kita pakai normal aja. Nah ini semua tentu dong jadi pertimbangan kita saya waktu milih tools lab GDX ini. Kalau lainnya ya sebenarnya banyak itu kayak yang saya tahu misalnya kayak Unity gitu, cuman itu bahasanya masih rumit, saya belum ngerti. Kemudian yang kedua bayar gitu, ada yang gratisan sih, cuman saya ngeliatnya ada nggak sih tools yang lebih ringan gratisan gitu. Nah makanya saya cari yang libgdx sebagai tools yang gratisan. Terus yang kedua, mudah nggak sih integrasi sama iklannya, sama analitiknya, sama notification gitu ya, sama sign in. Kenapa? Saya kebetulan butuh fitur-fitur ini buat game saya. Saya pengen dapat duitnya dong dari iklan. Terus saya pengen dong tahu karakter dari user saya pakai analitik dari kota mana aja. Terus saya pengen dong ngasih tahu, saya punya aplikasi yang lain. Nah, saya butuh notifikasi. Terus supaya orang itu tercatat apa rekornya atau catat pencapaiannya atau skornya dia, butuh dong sign in supaya bisa integrasi sama Google Google Play gitu ya. Nah ini semua jadi pertimbangan saya juga nih, bisa nggak tools yang saya pakai untuk mudah terintegrasi ke sana. Terus yang lainnya itu single platform sama multi platform, itu pertimbangan saya gini, perlu nggak sih saya bikin aplikasi yang bisa dengan mudah
jalan, misalkan saya pakai Linux nih, di Linux sama di Android gitu, atau saya mau fokus di Android aja gitu. Nah di sini kalau teman-teman butuh, kalau saya terutama butuh untuk yang single, saya fokus yang single aja gitu, saya butuh Android aja. Nah kayak LibX ini sebenarnya bisa support multi platform. Nah, salah satu keunggulannya saya bisa kerja di Linux dan bisa langsung di Android. Nah, kalau Android kan tahu ya teman-teman, itu kan kadang-kadang saya pernah belajar Android Studio itu harus compile dulu, loading dulu, lama banget gitu. Dan saya nggak suka, jadi saya pilih yang multi-platform. Maksudnya gini, saya punya strategi kalau ngedit, bikin-bikin gamenya pakai yang desktop aja buat Linux itu biar compile cepat, tapi nanti kalau sudah mengcompile jadi itu pakai yang Android. Kenapa? Biar saya bos ngetes itu cepat dibandingkan saya harus ngeloading-loading di Android yang memorinya gede lah dan seterusnya gitu ya. Oke, itu alasan saya waktu milih tools, cari tools yang bisa ngedukung ini semua. Pertama, dukung untuk game, kedua karakter gamenya juga dipenuhin, yang ketiga apa tujuan kita dari tools-tools ini, ya tadi kayak dia harus murah atau gratis, mudah integrasinya, terus bisa kalau misalkan saya mau bikin nanti ke web juga bisa dukung ke web kayak gitu-gitu, terus diperhatiin. Oke, lanjutnya kenapa akhirnya saya milih libgdx. Pertama, sebenarnya saya nggak tahu yang lain gitu ya, yang mudah untuk dipelajari yang lain tuh apa gitu ya. Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu baru libgdx ini karena saya lihat gampang integrasinya. Bukan gampang juga sih, rumit-rumit juga karena saya pokoknya saya tahunya ini, saya pelajarin yang ini. Terus sebenarnya ada juga yang HTML5, kemarin ada teman sharing-sharing gitu, cuman saya masih nggak nyaman dengan HTML5, tapi mungkin kesana lebih baik gitu ya. Jadi saya nggak mau pakai HTML5, saya pengen natif yang kabarnya sih katanya lebih cepat, lebih ringan. Kemudian karena tadi saya pengen lebih kerjanya lebih bikin aplikasi mudah, saya pilih yang multi-platform, bisa Android, bisa desktop. Kenapa? Kalau development saya bisa pakai yang desktop, nanti kalau sudah jadi baru pakai Androidnya. Bahasanya juga masih masih sedikit nyambung nih karena saya lagi ngoprek di Java, saya nggak mau belajar bahasa baru. Ada nggak sih bahasa yang masih nyambung-nyambung sama Java? Nah akhirnya Livik ini ternyata bahasanya mirip-mirip sama Java atau bahkan Java kali ya, tapi intinya mudah didefinisi di sana. Terus yang ketiga gratis. Biasa yang cari gratisan tapi nggak murahan. Nah saya cari gratis di sini, uh, libgdx. Terus kalau sampai berapa hari ya, saya sekitar 2 hari ini ngoprek libgdx. Kekurangannya gini, ini bingung cari tutorialnya. Saya udah lihat beberapa wiki, ada buat ini. Nah, bingung tuh cari tutorialnya. Pertama ya saya nggak tahu nih yang pakai banyak gak sih gitu loh. Tapi sih tadi beberapa gaul di Facebook ada bilang, oh saya pakai Isa kok gini-gini. Artinya ada teman lah nanti kalau ditanya kalau mentok. Terus yang kedua, saya coba Google nih, kebanyakan pakai bahasa Inggris. Ya gitu deh, bahasa Inggrisnya kalau terbatas juga mentok-mentok juga. Tapi saya biasanya lihat contoh programnya gitu ya. Nah, yang terakhir emang dia kelihatan rumit ya, kelihatan rumit. Tapi tadi saya udah nyoba, oh konsep harus memang apa sih kalau di sini karena kita pengen bisa jadi bisa bikin game, jadi memang harus banyak latihan. Nah kelihatannya emang rumit, tapi setelah coba beberapa kali kok kayaknya bisa deh dilakukan gitu ya. Nah itu aja dari saya kenapa akhirnya saya milih libgdx. Selanjutnya saya akan sharing tentang bagaimana ngedownload sama nginstal apa libgdx ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ngikutin tutorial ini dapat dari awal sampai nanti hari kita bikin game sederhana. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.